Assalamualaikum kakak-kakakku yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, pasti terlihat makin ganteng-ganteng dan cantik-cantik aja ya. Oke, aku kembali lagi ke segmen review review apa aja. Di depan ini ada Suzuki ST20 manual booknya ya. Kenapa ada manual book ini? Karena aku pengen mereview tentang Suzuki ST20 by manualnya ya. Aku tuh dulu Kak waktu usia 20-an punya moto seperti ini. Vehicle is built, not bought. Ya. Itu sebabnya waktu itu aku beli GL Pro ya. Dan aku restorasi, kemudian tabrakan, hancur, aku restorasi lagi. Dan yang kedua ini Thunder 125 ku sedang aku restorasi. Karena mau kendaraannya dibangun itu sulit Kak ya, daripada dibeli. Kalau dibeli tinggal ke dealer aja gitu. Nah, akhir-akhir ini Kak aku tuh berpikir mau bikin mobil apa ya. Aku butuh mobil kecil tapi bisa muat, bisa lega gitu. Kecil dan lega, tapi mobil tua dan unik. Entah bagaimana ya, tiba-tiba aku tertarik dengan Suzuki ST20 atau yang disebut dengan Suzuki Truntung. Dan aku searching di YouTube tentang Suzuki Truntung ya. Ternyata uniknya itu di mesinnya, yaitu menggunakan mesin 2 tak. Ini pasti sangat lucu sekali. Untuk memulainya, ketika aku searching di YouTube ya, di Facebook tanpa sengaja ya, ketika aku sedang browsing Facebook tanpa sengaja ada salah satu kenalanku menjual manual booknya, original lagi Kak. Original, kayaknya dari tahun 89 ya ini ya kelihatannya. Original sekali, tapi harganya lumayan Kak, 300 ribuan gede ini, 300 ribuan gede saya belinya. 300 ribuan gede, ketika sampai ternyata kondisinya bagus, utuh. Dari sini aku baru tahu ada macam-macam dari Suzuki ST20, yaitu ST20, ST20K dan ST20V. Nah, bisa dilihat di sini ya Kak ya. Dari owner manual ini ya, dari buku manual booknya. Wah, ini kotoran banyak juga nih. Dan dari sini aku juga jadi tahu gambarnya. Jika yang model pick up modelnya seperti ini jangan dibalik ya Kak, jangan dilipat ya. Seperti ini disebut ST20 ya. Tapi kalau pick upnya terangkat ke atas ini disebut ST20K. Dan kalau minibusnya disebut dengan nama ST20V. Ini yang aku cari Kak. Wah, ini yang aku cari. Seperti yang aku sebut di awal tadi ya Kak ya, yang aku cari kan mobil kecil, tapi bisa luas, lega, dan lucu, dan jarang gitu ya, dan bisa aku bangun. Nah, aku menemukan ST20V ya untuk minibusnya. Di sini aku cari dimensinya. Coba kita lihat dimensinya Kak. Kalau nggak salah di halaman 43 apa 49 ini. Ini 49 ya. Di sini ya dilihatkan dimensinya itu. Ini Kak, ini. Dimensinya itu panjangnya itu panjang mobil ya. 4 meteran. Nggak sampai 3195 mm, berarti 3 meter aja Kak panjangnya ya. Dan lebarnya itu di sini dilihat 1395 mm, berarti cuma 1,3 meter, dan tingginya adalah 1625 mm, berarti 1,6 meter aja tingginya. Wah, ini mah cocok buat tujuan saya. Karena mobil ini Kak, mobil tua ya Kak, mobil dari tahun 70-an sampai tahun 80-an ya Kak. Kita nggak tahu kondisinya bagaimana ya. Maka kalau membeli mobil bekas itu, yang harus pertama dicari adalah mobilnya harus dalam keadaan utuh. Di sini
saya mau cari nomor rangkanya Kak. Posisi nomor rangka itu di mana? Nah, ini ada di halaman kedua ya. Nah, serial number location ya. Nih, dari sini di nama mobilnya, engine numbernya ada di daerah sini ya. Nih kelihatannya Kak ya, engine numbernya, dan chassis numbernya ada di daerah penumpang depan sebelah kiri, atau kalau di sini kan karena setirnya kiri. Nah, ini ST20. Nah, jadi engine number sama chassis number ya, atau nomor rangka dan nomor mesin tuh harus ada Kak, harus lengkap dan harus tembus di kepolisian. Nah, kalau gitu sudah aman gitu. Ini agak berat, ini berat sekali nih. Hunting mobil seperti ini, seperti nggak seperti mobil Pak Dewira ya. Pak Dewira itu sepertinya Allah sudah menuntun saya ke sana waktu itu untuk membeli Pak Dewira. Dari uangnya aja juga alhamdulillah ada gitu kan. Nah, ini harus match. Nah, kalau saya lihat rata-rata sudah pada karatan, pada hancur lebur yang ST20V. Yang ini, yang model seperti ini Kak, rata-rata sudah bahan semua. Saya nggak berani Kak kalau beli tentang bahan semua. Tapi kalau pick up-nya banyak. Kenapa saya nggak berani kalau beli mobil bahan? Takutnya nomor rangka dan nomor mesinnya nggak tembus dan tidak akur dan hanya tempelan doang di situ. Kalau kita beli mobil bekas masih kondisi bisa dipakai, masih utuh. Ya Kak ya, kita itu enak Kak, kita bisa memakainya dahulu sebelum kita merestorasinya. Jadi kita dapat feel-nya ketika kondisi sebelum direstorasi dan sesudah direstorasi. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, waktu Pak Dewira waktu datang sih memang kondisinya bagus. Tapi ketika aku bongkar ya Kak ya, Pak Dewira itu Mercedes-Benz W124 ya. Ketika aku bongkar karpet-karpetnya, wah kabelnya seliweran kemana-mana. Akhirnya aku perbaiki itu kabel-kabelnya. Nah, sudah rapi semua. Saya pakai keliling Jawa pernah, dan sampai rusak-rusak lagi sekarang. Nah, ada satu ilmu lagi membeli mobil bekas yang harusnya aku utarakan ya Kak ya. Mobil itu harus berada di depan mata kita Kak. Karena sekarang banyak kasus penipuan ya Kak ya. Jadi membeli mobil bekas itu ya, ada tagnya seperti ini. Oh, ada mobilnya di daerah ini, nanti bisa aku carikan. Tolong transfer sekian. Jangan mau Kak. Kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, jangan mau transfer uang apapun. Pastikan mobilnya ada di depan mata. Atau minta tolong carikan aja, gitu aja. Kalau ada orang sampai mobilnya ada di depan mata, baru kita bayar. Nah, lanjut Kak, lanjut. Kenapa sih aku pengen mobil ini? Dari dimensinya udah sangat kecil tadi ya Kak ya. 3 meteran aja, 3,1 meter ya, 3,1 meter. Lebarnya cuma 1,4 meter dan tingginya 1,6 meter dan bisa muat banyak ya. Nah, rencananya aku mau restorasi menjadi mobil gamer. Di dalamnya mau aku pasang TV. Nggak gede-gede amat ya. TV-nya paling di setiap TV-nya kecil aja, tapi satu orang satu gitu. Lalu TV yang 3 baris saya ubah jadi 2 baris dan bisa diubah menjadi tempat tidur gitu. Jadi mobil ini bisa aku pakai untuk melasuk ke daerah-daerah kecil, ya daerah-daerah terpencil, dan juga bisa untuk dalam kota terutama. Jadi untuk antar jemput anak dengan suaranya yang khas, teruntung. Itu aja tujuannya Kak. Dan yang utama sih untuk menambah koleksi mobil tua saya. Entah kenapa ya Kak ya, aku kok suka mobil tua daripada mobil baru-baru. Ada sih beberapa mobil baru menjadi incaranku ya. Tapi kadang kalau menghitung pajak-pajak yang harus dibayar dan pertanggungjawabannya terhadap liability-nya ya, pertanggungjawabannya terhadap Allah. Karena aku yakin mobil-mobil itu titipan ya Kak ya. Apa yang harta kita itu cuma titipan, maka kita harus jaga baik-baik. Nah, aku sebut itu dengan liability. Nah, untuk liability-nya untuk mobil baru aku belum sanggup Kak. Hal utama yang aku tanyakan ketika aku membeli mobil bekas ya Kak ya, dari owner sebelumnya itu adalah bensin yang dipakai sebelumnya tipenya apa? Pertamax, Pertalite, Pertamax Turbo, kalau Shell Power, Shell Super gitu. Kalau diesel pakai
apa itu namanya itu solar apa gitu ya. Nah, karena ini ST20 ini mobil bensin ya, berarti kita ke halaman 20 Kak, halaman 20. Ke halaman 20 dan harus kita ingat ya Kak ya. Mana halaman 20 tadi? Ini 19, ini 20. Nah, kita harus ingat ya Kak ya, mobil ini mobil 2 tak, berarti dia memakai oli samping. Nah, tapi di sini disebut oli sampingnya adalah Suzuki CCI oil. Apa itu? Nggak ngerti saya. It's formulated to give the best engine performance with least combustion chambers deposits, least pre-ignitions, maximum spark plug life, and best lubrications if the Suzuki CCI oil is not available. If the Suzuki CCI oil is not available, jika oli Suzuki CCI tidak ada, maka a good quality non-diluent two-stroke oil should be used. Maka bisa digunakan apa ini? Non-diluent berarti oli 2 tak yang baik, yang bagus, yang berkualitas bagus bisa dipakai. Berarti bisa jadi pakai oli motor, oli sampingnya motor RX King ya. Kayaknya aku harus beli motor 2 tak dulu nih, Suzuki Crystal, Suzuki Tornado dahulu deh, supaya bisa tahu bagaimana karakter motor 2 tak Kak, mesin 2 tak. Karena jujur ya Kak, seumur hidup saya Kak ya, aku tuh nggak pernah punya motor 2 tak. Jadi bisa dipakai oli samping yang bagus ya, yang ada malah brake fluidnya SAE sekian. Lalu aku lihat busi, jenis businya, aku pernah baca di jenis businya. Ini spark plug ya. Hard starting, misfiring, overheating, pre-ignition, or lack of power are signs of the defective, insufficient, Titan or wrong type spark plugs. The recommended spark plug for your vehicle is NGK, BP, GHS, or Nippon Denso W20FP. The proper spark plug gap is 0,6, 0,7 mm, 0,028 inci. If the standard spark plug is unsuitable for your usage, that is optional to overheat, brake light. Ya, di sini juga ada nih Kak. Nih, jangan dilipat, sayang. Ini harus diperlakukan sebaik-baiknya. Aku itu manual booknya Pak Dewira Mercedes-Benz itu belum ada itu. Nah, ini NGK BP5AS W16 V16FP. If the standard plug is optional to get wet, replace with the plug BP6 standar. Ini juga ada klubnya itu if another brand. Jadi businya juga ada. Nah, selain itu kalau sudah beli busi-businya diganti. Nah, kita buka satu-satu Kak ya. Kita buka satu-satu. Ini ada forward ya, Suzuki CCI lubrication system ya, the Suzuki CCI lubrication system ya, tadi sudah dibahas ya. Ini tahun 70-an 80-an, nggak mungkin sekarang ada jualan itu Suzuki. Motor-motor Suzuki saya aja sudah memakai motor-motornya maksudnya olinya Pertamina ya. Motor-motorku aja sudah pakai olinya Pertamina. Nah, ini adalah gambarnya, ini ST20 ya, ST20K, ST20V. Ini yang aku cari ya. Dan kontennya ada instrumen control, how to treat the new car, break in, how to treat the new car. Break in, full engine oil, transmission, brake, anti-freeze, fixture, hints for driving, inspection, on maintenance, inspections before driving, service, maintenance, lubrication, bla 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 bla. Ya, ini gambar dashboardnya, tapi sebelah kiri ya ada instrumen and controls ya. Nomor ini apa 26 ini? Itu gasnya itu, jangan-jangan. Oke, di sini ada heater and defrost control ya. Semuanya menjelaskan masih tentang apa? Dashboardnya di awal pertama, dan ini gear shift lever ya, 1 2 3, jadi 4 aja ya. 4 gear ya dia ya, 4 gear. Dan yang ini yang sebelah kanan nih, ini sebelah kanan. Ternyata ditampilkan di sebelah kanan. Ini maaf ya Kak ya, ada lampu di atas ini sebagai penghalang. Coba saya bikin dikit. Susah juga. Begini nggak kelihatan. Gini aja ya. Oke. Tapi saya nggak kelihatan saya malah. Oke, gini. Gini.
Wah, ini ada kuncinya. Kalau aku restorasi kembali ke semula aja Kak, biar nggak pusing. Paling yang aku ganti itu pengereman sama bannya yang sesuai dengan zamannya, dan interiornya pasti aku bikin interiornya aku bikin yang sesuai dengan zaman saat ini, zaman kita saat ini. Kemungkinan bakalan ada double din, kemungkinan bakalan ada DVR ya untuk kamera depan belakang gitu, dan belakangnya saya bikin satu baris aja yang bisa dibuat untuk tidur-tiduran, dan juga ada gamingnya di dalam. Buat happy aja, dan jadi kalau pengen dan mungkin ada sistem electrical untuk camper van kali ya, tapi saya camper van nggak pengen yang ada rak-raknya tuh, enggak, itu terlalu penuh nanti mobilnya. Ini ada antifreeze, hints for driving, inspection and maintenance. Kembali ke sini ya, kayak service and maintenance. Iya, ada lubrication charge ya. Di sini jelas sekali periodic inspection, itu ada pembersihnya. Semuanya ada, drive beltnya ada. Ya ini penting, ini penting. Iya, jangan kayak yang sekarang ini apa-apa suruh ke dealer, sampai tire rotation aja ada Kak, tire rotation diputar. Jadi ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ininya masuk. Oh, jadi ininya jadi apa? Ban cadangan, ban depan yang kanan ban cadangan. Yang ini ke sini, udah seperti ini gambarnya Kak, tire rotationnya. Kelihatan ya Kak ya? Begitu, jelas sekali. Lalu transmission oil ada, rail axle itu Garden pasti ada, ST20, ST20K, Yuasa, oli akinya, ini akinya Yuasa. Oke. Entah kenapa kalau aki lah saya lebih seneng aki basah daripada aki kering Kak. Nah, motor-motor saya pakai aki Pak Dewira itu pertama aki kering, saya ubah jadi aki basah. Enak, ada ininya Kak, dongkraknya, toolkitnya ada. Cek handle-nya ditaruhnya di mana ada. Ya, ini cek baterai, oke, specification sudah tadi, dan ada wiring diagramnya Kak. Wah, zaman dulu tuh begini nih, tapi kalau sekarang nggak ada kayak ginian, nggak setebal ini. Dan memo. Oke. Sudah kita bahas semua ya Kak ya. Suzuki Motor Co. Limited. Oke. Bismillah Kak, semoga ya Kak ya. Mari kita berdoa Kak, nggak hanya untuk cita-citaku Kak, tapi untuk cita-cita kita Kak. Semoga Kak, cita-cita kita, impian kita terkabul sama Allah Subhanahu wa taala Kak. Subhanahu wa taala ya, terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa infak sedekah Kak, karena sampai temukan kliknya, karena itu yang menyetimbangkan hidup kita. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.